Sistemnya kayak gimana di awal? Yang paling urgent, yang paling prior. Kira-kira apa? Oke, kita lihat dari budget perusahaan. Oh, budget perusahaan nggak besar nih, cuma 1M misalkan untuk keseluruhan operational. Oke, kita bisa mulai dari mana ya? Untuk satu, kita kan harus punya forecasting untuk 5 tahun ke depan. Dan saya 5 tahun ke depan nggak menghasilkan apa-apa, dengan uang segitu tuh cukup gitu loh. Kita tuh butuh talenta yang seperti apa. Kita korek nilai intinya. Oke, nilai intinya adalah ternyata perusahaan ini nggak punya mesin produksi. Dia nggak mungkin untuk beli mesin produksi dengan dana cuma 1M misalkan. Tapi artinya kita harus cari supplier yang kita bisa white label. Berarti kita butuh supply chain. Kita butuh orang warehouse. Oh, yang kedua, kita butuh orang sales and marketing untuk meningkatkan revenue. Jadi sales ada, supply chain ada, saling kolaborasi untuk menentukan supaya tidak terjadi yang namanya overproduction. Overproduction lebih kepada kalau kita tidak punya produk produksi, berarti lebih kepada kita supply terlalu banyak barang dari supplier luar gitu. Nah, dua ini kita rasa udah cukup gitu untuk 5 tahun ke depan. Dua ini paling dibutuhkan, itu adalah yang priority, itu adalah posisi yang paling prior dan paling urgent gitu. Nah, after itu tadi ya, how to-nya adalah juga mendefinisikan apa yang penting. Tadi salah satunya itu. Jadi yang paling penting apa sih? Dari nilai inti itu kita pengen jadi translator. Nah, definisi apa yang penting itu lebih kepada kita butuhnya apa? Tadi kita butuhnya sales marketing, kita butuhnya orang supply chain untuk memaksimalkan kapasitas, memaksimalkan performance dari warehouse-nya gitu. Terus mengefisiensikan juga pekerjaan operasional di sekolah logistiknya juga gitu. Jadi lebih ke sana, kita butuh orang sales marketing, orang warehouse yang ngerti logistik gitu. Terus rencanakan membangun budaya. Jadi after kita know how to do that, then kita implement, kita mulai masuk ke where and when, kapan kita akan implement dan gimana akan kita implement gitu. Jadi di merah ini bukan dalam ruang lingkup lokasi ya, lebih kepada di mana itu dalam ruang lingkup roles-nya kita gitu. Nah, roles-nya kita adalah kita membangun SOP, di mananya kita bangun SOP, standard operational procedure yang tepat. Dari setelah kita definisikan apa yang penting, kita build di SOP. Misalkan untuk sales and marketing SOP-nya tuh harus gimana sih untuk tahap awal ini supaya tercapai revenue yang baik. Dari SOP itu nanti akan kita tampung matrix jadi KPI. Untuk warehouse gimana? Nah, itu kita tentukan. Terus untuk menentukan SOP itu gimana? Kita ada diskusi terlebih dahulu dengan stakeholders. Kita diskusi terlebih dahulu dengan orang yang punya kepentingan. Mereka maunya gimana? Targetnya mau seperti apa? Nah, target itu kita susun dalam bentuk service roadmap. Kita susun dalam bentuk milestone checklist. Nah, milestone checklist di sini maksudnya adalah istilahnya dari statement yang ada kita buat checklist aja. Kira-kira apa yang sudah diselesaikan, apa yang belum diselesaikan, gitu. Nah, artinya adalah kalau kita lihat dari sini, HR itu juga harus ngerti produk. HR itu juga harus ngerti maunya si stakeholders gitu. Nah, terus kan kita nggak ngerti ya istilah kayak misalnya project management, apalagi bagi yang fresh graduated belum paham tentang project management dalam industri itu. Apalagi misalkan kita masuk ke industri yang kita nggak punya pengetahuan sebelumnya, let's say FMSG gitu, untuk manufaktur atau kaitannya dengan industri digital, kayak gimana mereka operasionalnya, kita nggak ngerti gitu. Project manajemennya gimana yang baik, product manajemennya gimana yang baik. Nah, terus caranya gimana? Kalau kita nggak ngerti, berarti kita butuh satu project manager. Nah, itu jadi kita mulai menentukan lagi secara paralel, kita berarti butuh project manager nih untuk nge-plotting. Kira-kira orang ini nanti bagusnya dikasih KPI apa? Kira-kira orang-orang ini, si sales ini, bagusnya dikasih matrixnya kayak gimana, matrix kerja hariannya. Kayak gitu. Nah, after kita hiring project manager, let's say consultant, just for 1 to 3 months.
Nah, after itu ya udah as a freelance. After itu kita udah punya KPI, punya SOP, nah kita bisa jalankan tanpa project manager kayak gitu. Jadi istilahnya si HR ini harus bisa jadi stakeholders juga, berpikir secara strategis apa yang dibutuhkan, apa yang tidak benar-benar dibutuhkan, tapi itu sebenarnya prio gitu. Tadi contohnya kalau kita bicara project manager itu nggak terlalu dibutuhkan sekarang, it's not a prio and urgent, tapi itu prio untuk bangun KPI-nya. Orang-orang ini butuh KPI, butuh matriks yang tepat. Kalau kita secara ambil, kita nggak ngerti sales itu mesti gimana, si warehouse itu mesti gimana, mereka harus ngerti ISO segala macam, kita nggak ngerti gitu. ISO itu kayak gimana, kita butuh orang yang ngerti, berarti kita butuh konsultan. Itu kita udah masuk ke matriks yang number 2. Jadi kalau misalkan di garis kita bicara ini koordinat, tadi yang number 1 adalah yang urgent dan prio. Kita bicara sales and warehouse. Kalau kita nggak punya project manager dan kita nggak ngerti cara bikin KPI, berarti kita masuk ke yang kedua, this is prio but not urgent. Atau mungkin kebalikannya, this is urgent but not prio. Nah, apa itu? Yaitu project manager tadi. Kita bisa hire dia sebagai freelance. Nah itu kalau dalam production productivity atau dalam operational disebutnya sebagai lean, dimana HR itu bisa berpikir secara efektif dan efisien. After dia dapat project consultant, udah ngerti caranya, matriks apa yang dibutuhkan selama 3 bulan itu, ya udah disampaikan kepada stakeholder seperti ini matriksnya, stakeholder setuju, baru disampaikan kepada baru dibuatkan SOP yang fix. Nah, after dibuatkan SOP yang fix, dibuatkan KPI dan matriks yang fix, baru dicari karyawannya. Yang dicari apa? Ini tadi, sales dan juga warehouse tadi, gitu. Nah, baru after itu kita ada masa orientasi untuk menjelaskan KPI-nya apa, SOP-nya apa, objektif result-nya apa, gitu. Nah, termasuk juga untuk menentukan kapasitas. Jadi istilahnya sales ini kapasitasnya gimana? Kapasitasnya misalkan dia harus bisa berpikir strategik juga. Berarti kita butuh sales yang sudah cukup profesional gitu. Gak bisa sales yang abal-abal yang baru fresh graduated kita hire gitu. Nanti cost of acquisition-nya terlalu tinggi gitu. Kalau dalam marketing misalnya cost of ROAS-nya, return on ads-nya itu terlalu tinggi biayanya gitu kan. Bukan ROAS, CPR, cost per result-nya terlalu tinggi gitu. Kalau ROAS itu kan keuntungan. Nah, supaya kita bisa istilahnya mengefektifkan CPR tadi dalam hal HR, ya berarti kita harus rekrut satu orang yang ngerti banyak hal dalam hal sales and marketing. Mungkin dari segi marketingnya atau dari segi salesnya kita lihat lagi, misalkan ternyata perusahaan ini istilahnya akan lebih mudah, kalau istilahnya akan lebih mudah tercapai harapannya kalau kita pakai sales, kita harus sales. Misalkan sekarang trennya di luar sana itu lebih banyak digital marketing, digital advertising, kita hire digital marketer gitu, dan professional digital marketer yang minimal dia punya pengalaman 2-3 tahun, karena tadi dia satu-satunya akan jadi orang yang akan ngasih advice ke internal, ke stakeholder termasuk ke kita gitu. Lalu untuk yang warehouse gimana? Sama warehouse kita cari orang yang ngerti minimal standarisasi operational untuk warehouse yang baik itu seperti apa gitu, supaya tidak over capacity, atau istilahnya kita tidak dapat, istilahnya kita bisa dapat supplier yang pas dengan harga yang paling murah. Misalnya orang-orang warehouse juga harus ngerti negotiation juga, berarti harus punya communication skill yang bagus. Nah, ini kita bicara lagi nanti ke arah job description, tapi too much nanti kalau kita bicara ke arah job description. Kita nanti mending bahas job description itu di pertemuan ketiga aja terus. Nah, jadi intinya adalah kita udah tentukan, sudah definisikan apa yang paling penting, dan kita sudah rencanakan untuk membangun budayanya. Lalu tadi kita udah bicara juga terkait dengan penyelarasan budaya dengan stakeholder internal.
dalam kaitan setelah kita dapetin feedback dari konsultan, terus kita sampaikan si stakeholder internal, kayak gini nih dari konsultan bilang gini menurutmu gimana, kita selaraskan, kayaknya dengan master plan SDM yang seperti ini akan tercapai harapan kita ke depan. Udah selaras tuh, after selaras, nah kita mulai transparansikan definisi itu kepada seluruh stakeholders, termasuk kepada calon karyawan. Bahkan setelah dia menjadi karyawan, si sales ini sudah hadir, si warehouse ini sudah hadir, ya kita harus transparansi terhadap budaya itu sendiri, nilai-nilai yang diharapkan dari orang-orang ini. Kenapa kita rekrut kamu? Karena kita lagi mengejar itu. Jadi bersikap transparansi dalam membangun budaya, dalam istilah membuat dan menjaga culture perusahaan. Nah, kaitan dengan membangun dan menjaga culture perusahaan, saya sudah buat di sini ya rangkumannya, teman-teman bisa cek aja di rangkuman hal penting. Itu teman-teman bisa cek di group description, saya sudah put di situ untuk link Google Doc ini. Jadi tadi kita bicara tentang identifikasi nilai inti perusahaan, membangun kesadaran budaya perusahaan, secara transparansi kita sampaikan kepada si karyawan atau calon karyawan, dan kita juga dengan cara transparansi itu kita berusaha untuk melibatkan karyawan tersebut dalam pengembangan budaya perusahaan itu sendiri. Caranya gimana? Kita terima feedback mereka, kita terima segala masukan dari mereka untuk perkembangan untuk perkembangan organisasi itu sendiri, mulai dari SOP-nya, KPI-nya, matrix yang kedepannya akan seperti apa. Tapi sebelum masuk ke sana, sebelum kita harus tahu dulu bahwa orang-orang ini sudah bisa misalnya si employee ini sudah bisa diajak berpikir secara objektif. Mereka sudah sangat, istilahnya kalau kita ukur sense of belonging terhadap perusahaan itu sudah sangat tinggi gitu. Orang-orang ini bisa berpikir objektif nih. Nah, kita bisa minta masukan dari mereka, kita bisa adakan questionnaire untuk mereka, gimana kamu merasa nyaman gak kerja di sini, kamu apa yang kamu rasakan, apakah kamu merasa overwhelmed atau gimana, terus kira-kira untuk perkembangan perusahaan mau kayak gini nih, kira-kira untuk perkembangan ke sana, ke arah sana baiknya gimana menurut kamu gitu. Nah, secara kuantitatif kita koleksikan itu feedback dari setiap karyawan yang udah kita hire untuk tujuan tadi pengembangan budaya perusahaan. Jadi kita melibatkan karyawan dalam pengembangan budaya perusahaan, terus menyusun kebijakan dan praktik sesuai dengan nilai inti perusahaan. Nah, jadi setiap pengembangan itu sendiri pun kita tetap harus menyusun kebijakan itu sesuai dengan nilai inti yang di awal. Kita tuh mau jadi trendsetter innovation, ya udah nilai intinya itu. Jadi jangan nanti kita bikin SOP ke depan gara-gara karyawan makin banyak, keluhan makin banyak, masukan kami semakin banyak, nilai intinya hilang gara-gara kita terlalu mendengarkan karyawan. Nah, itu juga jadi kita harus bisa berpikir steady, objektif. Terus kita perlu mengukur dan mengevaluasi budaya proses secara teratur. Tadi caranya gitu, dengan adanya 360 degree feedback, kita adakan penilaian terhadap kinerja SOP itu sendiri, kinerja budaya itu sendiri, secara dua belah pihak, kinerja stakeholders, kinerja perusahaan, dan juga kinerja karyawan. Jadi kita ambil timbal balik dari kedua pihak gitu. Nah, lalu kaitan dengan employee engagement yang tadi saya sebutkan di awal nih, jadi budaya itu sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan employee engagement. Nah, lalu prakteknya itu gimana sih sebenarnya dalam kegiatan sehari-harinya HR secara administratif? Nah, jadi ada beberapa metode yang dapat digunakan meningkatkan engagement. Ini saya dicatat di sini, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini first of all itu adalah employee recognition. Bukan first of all sih, di depannya one of method. Itu adalah employee recognition. Jadi gimana kita mengakui, memberikan penghargaan kepada setiap individu yang melakukan pekerjaan dengan baik. So, we giving the reward to everyone, not only the stakeholders, tapi juga untuk orang-orang yang baru join. If they given a good feedback, a positive feedback untuk nilai-nilai inti tadi, untuk tujuan perusahaan tadi, yang utama tadi, ya kita harus kasih reward ke mereka. Tujuannya buat apa? Untuk kasih motivasi si karyawan itu supaya mereka lebih engage dengan kita.
istilahnya seperti itu. Contoh implementasi yang lebih lagi gimana? Contohnya misalkan ada istilah MVP of the month gitu. Let's say kita bicara wider ini ya, karena istilahnya jumlah karyawan yang cukup banyak gitu loh. Nah ya kita adakan MVP tiap bulan. Karyawan MVP bulan ini adalah ini, nanti kamu akan dapat uang 200.000 gitu. Istilahnya kita adakan reward, monthly reward atau mungkin quarter reward atau mungkin kita annual reward gitu, untuk orang-orang yang ngasih feedback baik buat perusahaan, untuk budaya perusahaan, untuk perkembangan perusahaan dan lain sebagainya. Lalu kita yang metode kedua adalah dengan employee feedback, 360 degree feedback tadi. Jadi kita kasih kesempatan ke semua individu untuk memberikan masukan tentang kinerja organisasi. Actually dua belah pihak ya, bukan hanya organisasi, tapi juga organisasi kepada karyawan juga. Gitu. Terus feedback terhadap karyawan biasanya bentuknya untuk organisasi gimana? Biasanya dengan cara ada consultation, ada counseling. Jadi ada HR consulting dengan karyawan. Menurut organisasi, menurut perusahaan, menurut atasan kamu tuh gini, coba diubah. Itu bentuk feedback dari organisasi ke karyawan. Tapi untuk karyawan organisasi, sistemnya kolektif, biasanya bentuknya adalah questionnaire. Kita kirim questionnaire monthly, quarter, or whatever, whenever it is, kayak tergantung kebutuhannya si HR ini untuk mengaudit si SOP tadi, mengaudit budaya yang ada saat ini. Itu untuk dapatin collective answer. Nah dari kuantitatif respon tadi ya kita ukur, kira-kira yang objektif itu yang mana gitu. Entah ada pengukuran bisa bentuknya standar deviasi dan lain sebagainya, atau bentuknya sesuai kebutuhan perusahaan. Kita lihat nih, objektif ini kayak gini, kayaknya paling logis untuk kita jalanin yang kita ubah bagian ini misalkan dari hasil employee feedback tadi. Lalu metode ketiga adalah employee development. Chat ya. It's okay. Silakan kalau yang mau soal Isya silakan ya. Employee development itu lebih ke tadi training development. Jadi orang-orang yang kira-kira sudah ngasih potensi yang bagus ke perusahaan, kita motivate mereka dengan kita ngasih hal lebih ke mereka. Let's say bentuknya reward yang tadi di awal dalam hal employee recognition, atau dalam hal employee development kita upskilling mereka, kita reskilling mereka, kita upgrade their potential, kita escalate their potential juga. Mereka mau istilahnya mereka punya potensi A, B, C, D ya, kita merge the potential. Nggak cuman jadi istilahnya ya orang punya potensi terus gak diapa-apain aja, akhirnya hilang potensi itu, kita nggak kepake gitu. Jadi dengan adanya metode employee development ini, semua karyawan itu bisa berkontribusi lebih maksimal karena semua potensi mereka bisa keluar. Lalu communication, number 4, communication. Jadi dengan metode communication itu meningkatkan komunikasi, yaitu meningkatkan komunikasi antar karyawan dan manajemen. Gitu. Jadi misalkan bentuknya adalah dengan adanya meeting bersama. Kita biasanya untuk perusahaan atau divisi kecil itu biasanya diadakan meeting bulanan bareng, dan seluruh karyawan hadir di meeting itu, sampai ngasih feedback dari bawahan ke atasan, dari atasan ke bawahan. Itu untuk istilahnya secara transparan mengkomunikasikan keluhan mereka masing-masing, mengkomunikasikan ide-ide mereka, apa sih yang ada. Mungkin siapa tahu dari berbagai ide itu ada yang brilian yang bisa kita istilahnya bisa kita dengar, yang bisa kita prioritaskan gitu. Nah lalu yang kelima, ini ada yang ya, saya mute dulu ya. Potong. Nah lalu yang kelima kaitannya dengan employee engagement, itu adalah dengan work-life balance. Gitu, untuk meningkatkan people engagement, meningkatkan kedekatan karyawan terhadap organisasi, terhadap budaya dalam organisasi itu adalah dengan meningkatkan work-life balance. Orang ini punya keluarga, berarti dia harus punya waktu dengan keluarganya. Orang ini punya istilahnya punya banyak waktu luang. Dia orangnya cukup produktif tapi dia ngapa-ngapain. Berarti dia kita kasih pekerjaan lebih banyak.
supaya dia lebih produktif. Istilahnya orang ini passionate banget, tapi dia nggak punya uang, tapi dia mau kerja keras. Kita berarti kasih dia lebih banyak bonus. Nah, work life balance itu banyak hal dalam kita bisa kaitkan dengan work life balance. It's not just about the money, itu juga tentang waktu, tentang kapasitas dan lain sebagainya. Jadi gimana kita kasih fleksibilitas ke karyawan sesuai dengan keseimbangan yang dia butuhkan dalam hidup mereka. Gue butuh duit, kasih keseimbangan uang. Gue butuh waktu, kita kasih keseimbangan waktu, tapi dengan porsi yang cukup, tidak berlebihan juga. Kita kasih berlebihan juga yang rugi perusahaan. Sorry my child my sorry. Gitu. Jadi work life balance itu penting banget untuk semua individu, gak cuma untuk stakeholdersnya aja, tapi juga bahkan sampai level entry, istilahnya level 1 staff itu juga harus dapat work life balance, kebutuhan mereka masing-masing gitu. Jadi kalau bicara kerja itu kan harus profesional, yes lah, tapi kita nggak bisa pungkiri karena kita kerja dengan manusia, kita tuh bersenggolan, kita bersinggungan dengan kehidupan pribadi mereka, dan itu akan di-effect ke pekerjaan juga, ke profesionalitas juga gitu. So kita harus lihat itu sebagai HR, tapi juga dengan porsi yang pasti dan berlebihan juga, karena ada beberapa HR yang mereka terlalu mengayomi ke karyawannya, alhasil malah gak objektif gitu ya. Lalu number 6, employee empowerment. Nah, kaitannya employee empowerment ini itu mirip dengan dengan communication sama feedback. Jadi empowerment ini dia lebih ke ngasih otoritas ke karyawan, kepercayaan untuk membuat keputusan. Jadi kita bicara tim yang kecil, let's say kita bicara soal startup, kita talking about horizontal team. Nah, otomatis kalau semua keputusan itu dari CEO, dari stakeholders, dari atasan, otomatis iterasi manajemen itu akan semakin lama, karena istilahnya butuh birokrasi. Kita butuh istilahnya si orang itu untuk menyampaikan idenya, dia butuh waktu dan antara itu setuju atau enggak gitu. Nah, sedangkan namanya strategi itu harus istilahnya kita harus tes ini bisa atau tidak, berhasil atau enggak. Pertama itu tidak akan membebani secara finansial atau tidak berdefek terlalu fatal. Bisa kita bicara minoritas gitu. Nah, minoritas nggak harus membunuh di atasan gitu otoritasnya, tapi setiap karyawan dalam employee empowerment itu dikasih authority untuk tugas mereka sendiri, untuk menentukan strategi yang paling pas untuk menyelesaikan tugas mereka sendiri gitu. Si A, B, C dikasih tugas, kamu sales ya, coba bulan ini ngejar 1000 customer per orang. Si A, B, C ada 3 orang, masing-masing 1000 customer. Nah, si A, B, C ini dikasihkan otoritas untuk menentukan, terserah kamu dapatin customer yang gimana, yang intinya 1000 customer per bulan. Nggak butuh izin ke saya, yang jelas saya butuh 1000 customer per bulan. Yes, employee empowerment. Jadi lebih kasih authority dalam sekarang itu membuat keputusan terhadap tugas mereka sendiri. Lalu kaitan yang nomor 7 tentang meningkatkan employee engagement adalah dengan social activity. Jadi meningkatkan ikatan sosial antara karyawan dan manajer. Jadi budaya itu bukan hanya soal SOP, hal yang terdokumentasi secara tertulis, tapi juga soal hal yang sirat, hal yang terlihat di depan mata mereka, social, empathy, sympathy, dan macam-macam. Itu ikatan sosial itu tuh diperlukan, kecuali tadi balik lagi ya, waktu kita bahas pertemuan pertama, kita meng-hire seorang robot ya, kita nggak butuh ikatan sosial. Dan karena kita meng-hire manusia, ada si manusiawi yang ingin dilihat, kita ikut merasakan mereka juga gitu, keberadaan mereka juga. Nah, itulah social activity. Caranya gimana implementasi di HR itu? Dengan cara misalkan ada family gathering, ada olahraga mingguan, senam